Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan dari beberapa para subscriber saya maupun para pengikut saya di YouTube ya. Banyak kolom komentar yang mempertanyakan. Tadi apa saja Mas Dodo yang dipertanyakan coba tadi? Ini yang ciri-ciri perkutut stres ini. Oh, ciri-ciri burung perkutut stres banyak banget ini. Kalau untuk ciri-ciri burung perkutut yang stres, mengalami stres itu stres karena apa? Terkadang itu stres karena habis lomba, karena stres juga ada stres takut kepada hewan, ada stres takut kepada orang, stres takut kepada benda maupun warna maupun sepeda motor maupun mobil dan lain sebagainya. Jadi selain itu burung perkutut itu penanganannya burung perkutut stres itu harus bagaimana? Pokoknya simak video saya ini dari awal sampai akhir ya. Jadi penanganannya harus bagaimana? Banyak pokoknya burung perkutut stres itu karena apa? Kadang itu kalah mental sama burung perkutut yang lebih tua. Jadi contohnya burung perkutut ini sudah tua terus disanding sama burung perkutut yang muda, otomatis burung perkutut yang muda itu kalah mental sama burung perkutut yang tua, bisa mengakibatkan stres juga. Yang kedua bisa karena burung perkutut ini stres karena rawatannya kurang maksimal, kurang jemur, kurang diangin-anginkan, diembunkan, itu juga bisa mengakibatkan stres. Faktor yang ketiga bisa karena pola makan maupun jenis makanannya. Jenis makanannya itu juga bisa mengakibatkan burung perkutut itu stres. Semisal makanannya biasanya itu melek putih, kita ganti dengan juawut, bisa mengakibatkan stres juga, seperti itu. Dan faktor yang keempat adalah bisa karena air minumnya. Air minumnya biasanya itu air matang, diganti air tidak matang juga bisa stres. Ataupun air PDAM yang berbau bahan kaporit itu ya bisa stres. Faktor kelima itu bisa mengakibatkan stres itu pergantian sangkar yang dadaan. Pergantian sangkar yang dadaan biasanya bisa mengakibatkan stres. Yang tadinya sangkar kubah ataupun sebaliknya sangkar rajut, kita ganti sangkar yang baru, itu bisa mengakibatkan stres juga, seperti itu. Dan faktor yang keenam, pergantian sangkar tetapi angkringan lama tidak diikut sertakan, itu juga stres juga. Dan selain itu seringnya biasanya kita membeli burung perkutut itu di dusun-dusun di pedesaan yang tidak ramai kendaraan, dan kita bawa ke kota. Ke kota itu biasanya ramai kendaraan ya, seperti sepeda motor, seperti mobil, bus, truk dan lain sebagainya. Biasanya dia stres juga. Biasanya tidak pernah lihat mobil motor, dia langsung lihat sebegitu banyaknya kendaraan bermotor, itu juga stres juga. Faktor yang selanjutnya adalah faktor ketujuh adalah karena faktor di bawah perjalanan lomba. Yang tadinya cuma di rumah saja, dibawa ke lomba, banyak burung-burung yang bagus, banyak burung-burung gacor. Sampai rumah dia juga stres karena gelablakan, entah itu gelablakan di dalam sangkar itu berdarah karena sayap kiri kanan itu berdarah juga, bisa mengakibatkan stres juga. Dan faktor selanjutnya itu bisa karena itu burung perkutut itu ada sakit yang tidak bisa diobati tertolong, bisa tetelo maupun bisa dia kebanyakan lendir, ngorok, dan karena kutuan, bahkan karena luka-luka di sayap kiri kanan yang hingga berdarah, bisa mengakibatkan burung perkutut itu stres juga. Banyaklah faktor. Dan cara penanggulangannya ya Mas saya. Jadi tahu nggak cara penanggulangannya ini Mas? Nek misalnya dibikin sama seperti jago itu bisa nggak Mas, kalau berlendir terus kita masukkan bulu ke mulutnya? Kalau jagoan biasanya gitu Mas, dikoroi gitu ya. Ya terkadang adalah orang-orang tua zaman dahulu bisa dikoroi terlebih dahulu, seperti itu bisa. Kalau untuk kebersihan ataupun untuk gurah ya. Tapi zaman sekarang itu bisa menggunakan, kalau gurah itu cuma menggunakan lada butiran, satu butir itu kita gigit, kan udah pecah ya Mas. Udah pecah lalu diloloskan saja. Nanti otomatis dia gebres, dia akan memuntahkan
lada tersebut itu, dan diikuti dengan lendir-lendir yang ada di tenggolok sama kerongkongan burung perkutut tersebut. Lendir-lendirnya keluar. Nah, lendir itu disebabkan oleh apa biasanya, Mas? Apakah dari Biasanya dari yang pakan yang kurang bersih, air minum yang kurang bersih, jarang diganti seperti itu. Dan landasan sangkar yang banyak kotorannya, yang bila dihirup oleh perkutut itu menjadikan bakteri maupun virus di saluran pernapasan burung perkutut tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya Mas Tedo, apalagi yang mau dipertanyakan? kemarin pas di Bupati Kap Sleman itu saya lihat ada yang bawa burung ke lomba itu dari rumah itu dimasukkan ke kotak kecil itu dan dimasukkan ke jok. Apakah itu juga bisa pengaruh nantinya burung itu stres? Bisa banget itu. Kalau tidak terbiasa dimasukkan ke kotak box kecil itu ya, itu akan stres karena semua itu harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan memakai kotak kecil itu, biasanya dia akan stres. Dia perjalanannya juga terguncang kan, ke kiri kanan guncang. Di dalam kotak juga gelap, di dalam kotak juga sirkulasi udara juga kurang, otomatis burung akan mengalami stres juga seperti itu. Dan biasanya kalau sudah terbiasa dan kotaknya itu banyak lubangnya, biasanya tidak stres kalau sudah terbiasa. Jadi seperti itu. Tapi nggak bahaya. Untuk bahayanya memang bahaya. Karena itu di dalam jok motor loh. Iya. Kalau bisa malah jangan di dalam jok motor, dia di luar saja, digantang di entah itu di tengah-tengah motor itu bisa, maupun di bagel itu bisa. Dan satu lagi perlu dicatat maupun digarisbawahi, kalau memakai kotak, di atas kotaknya itu kan langit-langit kotak itu harus dikasih spon ya, spon biar dia kan kalau naik itu dia tidak luka di bagian kepala, dia loncat lah istilahnya. Kalau perkutut kan kendalanya di dalam kotak itu loncat-loncat kan, tidak merusak bulu di kepala burung perkutut maupun di punggung burung perkutut. Di kotaknya itu sendiri dikasih tangkringan nggak, Mas? Ada yang dikasih tangkringan, ada juga yang tidak dikasih tangkringan. Biasanya orang-orang tidak dikasih tangkringan, tapi lebih nyamannya itu dikasih tangkringan untuk satu cengkraman burung perkutut itu. Dan solusinya ya Mas Ida, untuk burung perkutut yang stres itu, penanganannya di rumah itu harus disendirikan, karena kalau tidak disendirikan, burung malah tambah drop bersebelahan dengan burung perkutut lain yang mentalnya jauh lebih bandel, lebih baja, lebih kuat. Dia akan ngedrop berkepanjangan dan jangka membalikkannya lama banget kalau untuk burung perkutut lokal, seperti itu. Tapi kalau untuk faktor stresnya karena sangkar baru diganti sangkar lama, itu butuh proses lama juga. Kalau bisa kita kembalikan saja ke sangkar yang lama supaya burung mau manggung lagi, supaya nggak cor lagi. Dan tangkringan lama harus disediakan juga, tangkringan dia itu harus disediakan juga. Seperti itu. Kalaupun stresnya karena sayap kiri kanan itu luka, itu harus segera diobati dan disendirikan sampai benar-benar sayap kiri kanan itu mengering, sehingga burung perkutut itu bisa kembali seperti semula dan tidak trauma lah istilahnya. Kalau sudah luka, karena burung perkutut trauma. Nah, untuk luka itu misalnya ada pohon-pohon yodium yang ada di desa-desa itu bisa dipakai juga, Mas? Bisa. Kalau untuk pohon apa itu yang yodium itu ya, itu bisa dipakai. Kalau saya sering menggunakan, kalau sayap kiri kanan bisa menggunakan apa itu lidah buaya, itu kan ada lendirnya itu. Nah itu bisa diolesi di sayap kiri kanan itu yang tempat lukanya, sehingga lukanya itu cepat mengering seperti itu. Berarti misalnya kita tahu ada obat herbal di lingkungan itu, alangkah lebih baik pakai obat herbal atau kita beli produk yang ada di pasaran? Kalau saya mending pakai obat herbal, karena apa? Efek sampingnya itu tidak terlalu tinggi ya. Tidak ada overdosis, tidak overdosis, tidak bau kayak alkohol, tidak bau kayak yang lain-lain lah, yang bau-bau menyengat itu. Karena cukup menggunakan itu tadi bisa lidah buaya yang
lendir jagoannya itu dipotong, lalu lendirnya diusar-usari di sayap kiri kanan yang luka itu bisa. Nah, pokoknya cukup sekian dulu ya untuk kali ini ya Mas Dede ya. Karena sudah panjang lebar tadi tentang ulasan burung perkutut stres karena apa. Dan di video kali ini ambil sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Pokoknya semuanya saya doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah, yang berlimpah, diberi kemudahan selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.